Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. 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 Ketua mohon siapkan saya diaman. Teman-teman, surat pembelajaran hari ini marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau absen dulu ya. Ketua hari ini siapa saja tidak hadir? Banyak itu alasannya apa? Sakit siapa yang sakit? Dewi, Sekar, Nesa. Ayo, baik kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga mereka cepat sehat agar bisa berkumpul dengan kita kembali di kelas ini. Amin. Baik, apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang ketika pergi ke sekolah bersalaman dengan kedua orang tua? Saya. Masya Allah, senang ya. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi, siapa di sini yang ketika bertemu dengan bapak ibu guru di jalan atau berpapasan, saya memberikan salam atau sapa kepada saya dan bapak guru. Oke, semuanya ya. Ya, anak-anak baik dan soleh-solehah. Nah, kenapa Ibu menanyakan hal tersebut? Karena hal tersebut berhubungan langsung dengan materi kita pada hari ini, yaitu adab terhadap orang tua dan guru. Nah, apa ada yang tahu di sini apa adab? Adab itu adalah kebiasaan. Nah, benar sekali. Nah, sebelum itu Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama itu ada siswa dapat menjelaskan adab terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan dan menyebutkan kembali manfaat yang perlu diambil dari beradab yang baik terhadap orang tua dan guru. Yang terakhir itu, siswa diharapkan mampu memberikan contoh tentang adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Nah, kita next ya. Nah, mengapa kita harus menghormati orang tua? Ada yang bisa menjawab mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena lebih tua. Karena orang tua. Karena orang yang mengajarkan kita. Ya. Karena mereka yang mengajarkan. Selain itu, ya iya, jangan pilih-pilih tadi kan. Nah, yang dikatakan anak-anak itu betul semua. Kenapa kita wajib menghormati orang tua? Karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak surah yang membahas tentang kita itu wajib menghormati kedua orang tua kita. Tapi yang dibahas di sini surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca surah Al-Isra? Baik, silakan berdiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل Rabbahamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan artinya
ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat 24, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Baqarah. Baik, terima kasih Pak Rizal. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan tentang maksud dari surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Maksudnya jangan sesekali kita menyebutkan Allah atau berbuat syirik atau menyembah yang selain Allah. Nah, kemudian kita harus selalu berbuat baik kepada ibu bapak kita, karena itu adalah bentuk dari bakti dan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya ketika orang tua kita berusia lanjut atau lansia, kita itu sebagai anak wajib mengurus orang tua kita, karena itu adalah bakti kita kepada orang tua. Jangan sesekali menempatkan kedua orang tua kita ketika berusia lanjut itu di panti asuhan, karena itu merupakan akhlak yang tidak baik, karena mengurus kedua orang tua kita itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, kemudian sesekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya. Nah, jangan pernah membentak kedua orang tua atau berkata karena itu sangatlah berdosa bagi kita seorang anak itu melawan kedua orang tua kita. Berkata apa saja sudah sangat berdosa, apalagi sampai membentak dan memaki kedua orang tua kita. Kemudian serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, hendaklah kita sebagai seorang anak berkata yang baik kepada kedua orang tua kita dan tidak boleh melawan perkataan mereka. Nah, kemudian rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku mendidik aku pada waktu kecil. Nah, sudah paham anak-anak? Ya, apa? Sabu. Ya. Jadi diskriminasi juga. Nah, baik. Silakan. Saya masih ingin menanyakan terkait dengan membentak keduanya dengan perkataan Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika anak tersebut belum masuk di usia balik nih, berarti kan belum menentu dosa, masih di orang tua. Nah, bagaimana jika anak tersebut mengatakan dan sekali membentak kepada kedua orang tuanya, lalu apakah dosa tersebut diberikan kepada anak itu atau malah kepada orang tuanya yang tidak mendidik dengan baik kepada anak tersebut? Oke, pertanyaannya bagus sekali karena banyak kejadian ya, adik kita atau sepupu yang kecil kita membentak kedua orang tuanya. Nah, itu mungkin dosa itu akan diberikan kepada kedua orang tua karena tidak mengajarkan hal yang baik atau mengajarkan sikap yang baik terhadap anak tersebut dari kecil. Itu dampaknya kenapa ketika tidak mengajarkan adab yang baik atau akhlak yang baik kepada anak dari usia ini, maka itulah yang akan terjadi. Mereka akan ringan mulutnya itu cepat begitu, kayak tidak boleh orang tua salah sedikit atau menegur mereka pasti akan dibentak. Nah, kenapa dosa anak tersebut yang membentak orang tua itu diberikan kepada orang tua? Karena anak tersebut belum balik dan juga mungkin mereka tidak mengetahui hal yang mereka lontarkan kepada orang tua tersebut, entah kata atau lebih kasar dari kata itu. Mereka tidak tahu dampaknya bagi mereka itu apa. Mungkin itu kenapa dosa anak tersebut yang belum balik ketika berkata kepada kedua orang tua
itu orang tua yang menanggung karena anak tersebut belum mengetahui atau tidak diajarkan bahwa tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Kalau misalnya kalau dia sampai dia tidak tahu itu nangis kamu, apakah ada penanganan dari keluarga terdekat untuk mengatasi hal tersebut? Iya, hal tersebut juga harus ditegur, mungkin orang tua menegur langsung atau sampai mana ini bu? Sampai mana ini? iya. Maksudnya mungkin mungkin adik atau kakaknya bisa menegur langsung atau menasehati anak tersebut bahwa jangan berkata kasar kepada kedua orang tua meskipun kamu belum berusia belum balik dah. Nah, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Lanjut. Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, kemudian ini ada bentuk bakti kepada orang tua yang telah wafat. Nah, selain kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, kita juga wajib berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Karena doa anak soleh dan solehah terhadap orang tua yang telah wafat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama itu ada bentuk bakti kepada kedua orang tua itu yang telah wafat. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya atau biasa kita sebut itu fardhu kifayah. Nah, kita sebagai anak itu wajib memandikan, mengkafani dan mensolatkan, menguburkan orang tua kita ketika wafat. Kemudian kedua itu memohon ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Nah, ketika orang tua kita wafat, kita sebagai anak itu wajib mendoakan orang tua kita karena itu yang ibu sebut tadi, doa anak soleh dan solehah untuk orang tua yang telah wafat akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga itu melunasi tanggungan hutang piutang jika punya dan menjalankan wasiat dengan baik jika berwasiat. Nah, mungkin orang tua kita sebelum wafat itu mempunyai hutang kepada tetangga atau temannya. Kita sebagai anak itu wajib membayarkan hutang tersebut, dan jika orang tua itu mempunyai wasiat, kita sebagai anak juga wajib menjalankan wasiat tersebut. Yang terakhir itu ada senantiasa menjalani hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Nah, kita harus menjalin hubungan baik dengan sahabat orang tua kita. Oke, paham anak-anak? Di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Ya, lepas. Oke, lanjut ya. Warahmatullahi Ada apa? Apa Mina? Ya, apa lagi? Nah, kemudian kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu ada terhadap guru. Nah, kenapa sih kita itu harus patuh kepada bapak ibu guru kita? Ayo, kenapa anak-anak? Karena masih mengajarkan. Ya betul, karena orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Kemudian apa lagi? Karena sudah memberikan kita informasi yang lebih kuat. Oke, sudah benar. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Ada dua hadis yang dibawakan, yaitu yang pertama itu bukan di kalangan umat mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua itu muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran ilmu kepada. Hadis riwayat Al-Khatib. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya, yaitu ada tata krama menghargai dan menghormati guru. Nah, yang pertama itu ada sapa dan salam. Nah, ini yang ibu tanyakan di awal pelajaran kita tadi, siapa yang ketika bertemu dengan bapak ibu guru di jalan itu memberikan salam atau sapa kepada mereka. Nah, karena kebanyakan siswa ketika bertemu dengan guru mereka di jalan itu atau berpapasan, mereka itu cuek atau tidak, pura-pura tidak melihat guru tersebut, entah mungkin malu atau
rasa ibarat orang bilang rasa begitu mau menegur dah. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian bertemu dengan guru itu di jalan atau bapak ibu guru kalian itu wajib bersalaman dengan mereka atau menegur mereka. Yang kedua itu tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun. Yang ketiga, menaati perintah guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, taatilah perintah guru yang masih wajar-wajar saja. Jika perintah guru tersebut sudah di luar ajaran agama, kita sebagai siswa itu tidak wajib mengikutinya sekalipun guru tersebut memarahi kita, karena itu sudah keluar dari ajaran agama. Nah, yang keempat itu perhatikan ketika guru sedang memberikan penjelasan. Nah, itu banyak sekali terjadi ketika guru memberikan materi di depan atau menjelaskan di depan itu. Kebanyakan anak-anak itu di tempat duduk mereka masing-masing berbicara dengan teman di sebelah mereka. Ya, contohnya seperti ada pendidik akhlak yang tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan. Kenapa kalian itu wajib memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan? Karena ketika kalian tidak memperhatikan guru tersebut, maka ilmu yang guru berikan tersebut itu tidak akan masuk ke dalam ke pikiran kalian atau susah untuk kalian cerna, kalian tidak, karena kalian tidak memperhatikannya. Nah, kemudian senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru. Nah, ini yang banyak sekali terjadi di kalangan siswa yang menceritakan keburukan seorang guru, padahal guru tersebut sudah memberikan dia ilmu yang sangat banyak begitu. Jadi kita itu sebagai siswa tidak bisa atau tidak boleh menceritakan keburukan guru kita sendiri, karena itu adalah akhlak yang sangat tidak baik. Kemudian tetap mengakuinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar lagi. Yang terakhir, patuh terhadap tata tertib sekolah, berarti pula patuh terhadap guru. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oh, baik, berarti kalau tidak ada yang bertanya, ibu ingin meminta bantu kepada 3 siswa langsung mencontohkan adab yang baik terhadap adab yang baik ketika bertemu atau berpapasan dengan bapak ibu guru di jalan. Baik, yang satu laki-laki, yang 2 perempuan. Ya. Nah, ya. Adik maju. Iya. Kamu bagaimana? Kayak berperan begitu sebagai satunya sebagai guru, 2 siswa itu dua itu sebagai siswa. Kita guru? Iya, satu lagi. Oke, nah, misalnya kalian bisa membuat adegan atau ibu di sini saja ya, biar kalian. Nah, kita apa yang guru? Yang laki-laki saja yang guru. Satu lagi. Oke. Di sana. Gurunya di sini, berpapasan dengan siswanya. Tapi siswanya tidak menegur atau menyapa. Ini contoh yang salah. Iya, contoh yang salah dulu, baru setelah itu contoh yang benar. Contoh yang salah dulu. Iya, contoh yang salah dulu, baru habis itu contoh yang benar. Oke? Nah, teman-teman yang lain bisa memperhatikan. Ya. Dalam diri. Ya, mulai. Siapa? Apa ya? Aku 2, 3. Sungguh. Nah, itu adalah salah satu kelompok yang tidak menghormati guru atau tidak menyapa guru ketika berpapasan di jalan. Kemudian contoh yang benar ketika kita bertemu dengan seorang guru itu kita harus wajib apa? Salam. Oke. Senyum sapa salam. Ya, betul sekali. Nah, silakan 1, 2, 3.
Oke, nah itu adalah salah satu contoh yang benar ketika kita bertemu dengan guru kita di jalan. Terima kasih ya kepada tiga siswa yang telah membantu ibu. Bisa ibu. Nah, kemudian di sini ada satu gambar. Ada nama yang dipaksa durhaka. Ya, anak yang dipaksa durhaka. Nah, yang Semuanya. Nah, mungkin kalian bisa mengamati kalimat tersebut atau gambar tersebut. Di sini ibu kalian bisa mengamati gambar tersebut. Bagaimana tanggapan kalian ketika Ibu apakah dia blocking mau? ketika ada orang tua yang memaksa anaknya durhaka atau menyuruh anaknya menyekutukan Allah. Bagaimana tanggapan kalian? Tetap menghormati orang tua namun dengan menjaga iman. Ya, benar sekali. Yang lain, Sama apa itu? Bagaimana tanggapan kalian ketika melihat atau mendengar seorang tua itu memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah? Apakah orang tua tersebut wajib dihormati atau tidak? Tidak, karena Tetap dihormati. Alasannya tidak dihormati kenapa? karena dia memberikan mengikuti Allah. Dia orang yang tidak baik ya. Tapi kan Allah menyuruh. Iya, karena wajib. Tanpa mau bilang begitu. Kita reformasi tapi Dah. jangan mengikuti. Jangan mengikuti. Oke, bagus sekali. Nah, kita next ya. Nah, ini pendidikan di Indonesia dalam krisis marak praktik siswa melawan guru. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menjadi kayak penyebab dan kenapa siswa tersebut membentak atau membangkang gurunya? Ada faktor apa? Nah, salah satunya pandai enteng. Terlalu banyak main HP. Ya, merasa benar. Nah, Terlalu friendly. ya, Friendly ya, terlalu dekat dengan gurunya ya, dia sudah tidak bisa. Terlalu lihat konten-konten yang berbau Ya, atau yang websi ya. apalagi banyak faktor ya yang mempengaruhi guru. Kayak siswa itu membentak gurunya. Terlalu polos. Ya. Nah, ini jalan semua itu berguru itu salah satu faktor kenapa siswa itu bisa membentak gurunya. Yang seperti yang sekarang bilang tadi itu terlalu pandai enteng, terus ada yang bilang mungkin terlalu dekat dengan gurunya sampai dia sudah tidak respect lagi terhadap guru tersebut. Biasa pendidikan dalam keluarga sih. Ya, mungkin juga pengaruh lingkungan Kurangnya keluarga. pendidikan dalam keluarga. Ya. Banyak perhatian. Ya bisa jadi. Saya ini makasih perhatian. Muntah, weh. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Sebelum kita sebelum tutup pelajaran kita pada hari ini. Ada tugas bu. itu aku. Sudah? Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ibu ingin apa ya? Kayak kalian apa ya? Siapa tadi yang menunjukkan? Nah, iya evaluasi kembali dari materi yang tadi dijelaskan dari awal sampai akhir. Yang dapat kalian tangkap itu apa? Jangan doa. Menghormati orang tua. Harus menjaga adab. Ya, kepada orang tua dan guru. Ya, Sopan santun ketika melewati guru. ya, berpapasan dengan guru. Kemudian Menjaga lisan dengan orang tua. ya, Ya, tidak perlu Menyekutukan berapa. Allah. Tidak boleh diminta orang tua. nah, setelah itu haji. Kalau di program haji. Tidak bisa membahas netizen hal-hal yang tidak dalam pembelajaran kita ya. Haji teori. Ya, Bu. Nah, apa yang akan
sampaikan tadi itu sudah benar semua. Ya Ibu. Sebelumnya Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam materi pada hari ini. Ibu harapkan apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi dapat kalian praktekkan langsung kehidupan kalian sehari-hari, apalagi kalian yang sering misalnya di lingkungan keluarga atau di sekolah begitu. Nah, sekian dari Ibu. Hari ini Allahumma bikin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.